Untuk pemateri selanjutnya, kita ada Bapak Gausil Madani. Kita sapa dulu nih Bapak Gausil Madani. Selamat siang Bapak Gausil Madani. Selamat siang, Mas Taufik. Apa Selamat kabar? siang. Wah, Baik, luar baik, biasa. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sekali Bapak bisa hadir dalam sesi kali ini ya. Pak Gausil Ya, ya. Madani merupakan CEO dari PT Angkasa Pura Kargo. Dan pada siang hari ini akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang layanan integrasi kargo udara di Indonesia Barat. Baik, baik, Pak. Kita persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Gausil Madani. Terima kasih. Terima kasih, Pak Taufik. Saya show dulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang hadir di acara kali ini, ada 95 orang nih. Ada sedikit perubahan judul paparan sebenarnya, tapi ini kurang lebih esensinya sama sih sebenarnya. Saya Gausil Madani bekerja di Angkasa Pura II sudah dari tahun 2000 lah ya, 2000 awal bahkan 2009 akhir. Nah, itu sudah aslinya adalah mulai dari bekerja sebagai teknisi lulusan S1 Elektronika, kemudian pindah komersial, terakhir itu selama 3 tahun menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura Kargo. Nah, terakhir posisi saya ternyata sudah balik lagi nih Pak. Jadi mohon izin, jadi posisi saya sekarang sudah kembali lagi ke AP2 karena di APK sekarang sedang proses merger untuk buat subholding di anaknya dari PT Pariwisata Indonesia atau InJourney. Tapi kurang lebih ini materinya yang telah kita lakukan di Angkasa Pura Kargo yang mungkin nanti bisa bermanfaat kepada pengguna jasa kargo udara. Baik, sedikit ulasan tentang ekosistem dulu gitu kan. Bandara ini sebagai economic driver ini kan memang merupakan memainkan peranan yang sangat penting karena ini mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah di mana bandara itu berada. Teorinya itu ada yang dampaknya langsung, ada yang tidak langsung, ada yang indus. Kurang lebih seperti itu, inilah sedikit bagian gambarannya. Jadi makanya di beberapa bandara itu kan kalau kita ke bandara kita lihat sekitarnya ada warehouse, ada pergudangan, ada yang lain-lain, tidak hanya di Soekarno-Hatta, tapi di beberapa bandara di luar negeri pun kalau Bapak dan Ibu lihat itu bisa kita lihat di sana ada warehouse-nya, ada kawasan pergudangan. Nah, sistem transportasi udara memerlukan flexibility gitu kan. Flexibility tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penumpang, tapi juga kebutuhan barang atau kargo. Kemudian sizeability kalau ternyata kebutuhan untuk pengiriman penuh barangnya itu semakin besar, maka area kargonya harus kita tingkatkan. Nah, kebetulan Angkasa Pura II ini sudah ada rencana untuk membangun area kargo yang baru di wilayah Soekarno-Hatta di bagian baratnya. Ketiga yang nggak kalah penting adalah connectivity, gimana connectivity-nya itu menjamin supaya pengiriman barang tidak hanya barang, sebenarnya orang pun juga bisa terlaksana dengan lancar. Contoh misalnya kalau Bapak atau Ibu ingin ke Amerika tentu akan cari transit airport atau bandara transitnya yang sedikit mungkin, kalau bisa direct. Tapi kalau direct biasanya kalau direct biasanya dilihat nanti bandaranya seperti apa. Kalau ke Amerika kan kita nggak ada yang langsung. Nah, umumnya kita transit dulu nih. Mau transit di Singapura kah, mau transit di Hong Kong kah, atau mau transit di Jepang kah. Nah, itu nanti kan tentu ada beberapa pertimbangan dari kita. Begitu juga dengan kargo udara. Karena kalau mau semakin banyak transit, resikonya juga akan semakin tinggi. Kalau mau direct, kalau untuk kargo udara, ya harus charter pesawat. Nah, itu juga menjadi salah satu challenge juga. Berikutnya, sorry Pak, kok adat nih. Nih. Jadi bandara itu sebagai bagian dari industri aviasi, memang ini juga, Pak, ini ada
ada barnya nih jadi ketutup. Itu adalah bagian dari simpul-simpul transportasi dunia, Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini mendorong di sisi transportasi tidak hanya penumpang tapi juga barang, juga mendorong dari sisi tourism dan mendorong juga industri travel yang bisa mengenerate ekonomi, khususnya ekonomi Indonesia. Ini ada jargon baru yang kebetulan diperkenalkan oleh Direktur Utamanya Angkasa Pura II, Bapak Awaludin, istilahnya aviakonomik. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut saja. Ini adalah bagian gambaran evolusi di mana dulu bandara itu hanya boleh dibilang yang satu ini lapangan rumput aja, sampai sekarang yang nomor 3 ini kurang lebih yang sekarang ada setelah Perang Dunia Kedua, dan sekarang sudah ke Smart Connected Airport, di mana Smart Connected Airport ini memerlukan penetrasi atau transformasi digital dan bisnis model yang baru gitu kan. Nah, ini mendorong perubahan bisnis model, digital capabilities, dan juga infrastruktur digital yang baru. Nah, saat ini Angkasa Pura II kita sedang coba masuk di tahap awal adalah digital enable supaya infrastruktur yang menjadi baik dan dapat langsung berhubungan dengan customer juga menjadi lebih baik, dan selanjutnya akan masuk ke fully digital airport. Bentar. Ini responnya lama ya. Oke. Ini challenge-nya memang itu adalah industry liberalization, shift in market dynamic, sinergis, digitalisasi, regulasi, dan standardization. Nah, di khususnya di kargo udara, jadi bahkan beberapa bulan terakhir ini khususnya kargo udara di Indonesia itu perubahannya cukup kuat. Setelah berakhirnya masa pandemi, di mana pada masa pandemi itu pesawat penumpang itu banyak yang tidak beroperasi, tentu demand untuk pengiriman kargo dan barang itu, kargo itu juga meningkat. Makanya timbullah perusahaan-perusahaan penyedia pesawat freighter. Freighter itu pesawat khusus kargo, jadi tidak ada penumpangnya. Bahkan pesawat penumpang pun dirubah untuk bisa mengirim kargo, jadi ditaruh di atas kursinya. Namun tentu ada beberapa keterbatasan dari proses bongkar muat dan juga capacity. Nah, ini yang pada beberapa saat terakhir ini setelah berakhirnya masa pandemi, di mana pesawat penumpang kembali bertumbuh lagi, itu merupakan juga saingan yang kuat untuk perusahaan-perusahaan penyedia pesawat khusus kargo atau freighter. Nah, ini sedang shifting menuju ke kargo itu diangkut oleh pesawat penumpang, yang otomatis biayanya juga menjadi lebih singkat. Saat ini Lion Group sebagai perusahaan kargo udara, perusahaan penerbangan yang memiliki armada paling besar dan menguasai kurang lebih mungkin pangsa pasar sekitar 70%, itu melakukan penetrasi pasar juga tidak hanya di penumpang tapi juga di kargo. Melalui afiliasinya Lion Parcel itu juga mulai merambah di sisi kargo udara, walaupun secara sizing masih jauh dibandingkan JNE atau perusahaan sejenis lainnya. Nah, namun beberapa dinamika ini sangat dinamis khususnya di kargo udara. Beberapa perusahaan perusahaan penerbangan asing juga yang memiliki afiliasi perusahaan logistik seperti AirAsia Group dengan teleportnya ini juga akan segera masuk ke Indonesia, dan ini juga akan meramaikan persaingan bisnis kargo udara khususnya di Indonesia maupun di regional. AirAsia Group, bagaimana kita tahu, itu adalah pemain regional yang cukup kuat, di mana mereka punya head office di Kuala Lumpur, punya network juga di Thailand dan juga di Filipina yang cukup kuat. Nah, ini bisa menjadi salah satu pendorong pengiriman kargo untuk ekspor maupun impor dari dan ke Indonesia. Nah, sementara sebenarnya kita ketahui ini adalah tipikal supply chain di Indonesia. Banyak pihak yang terlibat di sini. Nah, ini kadang-kala ini sebagai introduction saja bahwa ini sometimes akan memberikan juga
efek inefisiensi dan juga efek dari peningkatan biaya pengiriman kargo udara. Ini kita lihat apa yang sekarang terjadi di mana tipikal, apalagi khususnya di Angkasa Pura Kargo, di mana customer begitu ingin mengirim kargonya, mereka masuk dulu ke city warehouse, kemudian masuk ke console warehouse-nya mereka, maupun itu console warehouse yang ada kita provide, terus masuk ke warehouse regulated agent, masuk ke warehouse lini 1, diangkut oleh ground handling, masuk ke pesawat, ini khususnya freighter, baru sampai ke warehouse lini 1 di bandara tujuan dan sebaliknya, area seperti itu. Nah, apa yang ditawarkan oleh APK, karena Angkasa Pura Kargo ini memiliki jaringan di wilayah Indonesia Barat, ini kita membundling touch point yang kita lakukan, yang kita dari layanan yang kita punya ini kita coba bundling menjadi satu layanan yang terintegrasi, di mana regulated agent melalui peraturan yang baru bahkan itu akan bisa berada di gudang lini 1, jadi tidak terpisah lagi. Dan ini akan membuat efisiensi yang meningkat karena tidak perlu lagi bongkar muat 2 kali dan bisa dilakukan di lini 1, sehingga bisa langsung masuk dibawa ke pesawat, angkut pesawat dan sampai di bandara tujuan dan bisa dikirim sampai ke gudang pelanggan di konsaininya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat kita mengirim ini memang umumnya kargo itu banyak inefisiensi, banyak orang bahkan yang tidak mengetahui bagaimana sih caranya mengirim kargo udara. Tidak hanya customer personal, baik juga maupun juga customer bisnis atau company itu juga yang banyak kesulitan, dan kita coba memberikan solusi integrated air cargo system. Oke, jadi ini ada tiga major system. Yang hitam ini yang artinya lebih gelap, ada namanya TRK system atau kita sebut sebagai terminal cargo system, yang akan directly berhubungan dengan menerima customer order dan terkoneksi dengan transportation management untuk bisa memonitor truk yang armada yang kita miliki dan juga partner yang bekerja sama, dan juga terkoneksi dengan payment gateway. Dan juga yang paling penting adalah kita memiliki revenue management system. Revenue management system ini di mana kita membundling pricing dari layanan yang kita berikan menjadi satu layanan, sehingga customer itu tidak lebih transparan harganya seberapa, dan juga lebih pasti untuk memberi pada saat proses pembayaran. Yang ini terus terang ini kadang-kala terjadi di bandara lah ya, mungkin tidak hanya di tempat kami, juga di tempat yang lain di mana ketemu oleh beberapa perantara sehingga terjadi biayanya cukup mahal, Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau yang kami kebetulan coba sendiri atau saya ada kawan yang untuk mengirim, dan kita lihat kalau kita menggunakan sistem ini, kita bundling servisnya, maka cost yang bisa kita reduce itu minimum sekitar 50-60%. Nah, nanti kalau ini sudah berjalan, saya yakin betul ini bisa kita lebih tingkatkan lagi, sehingga kepastian untuk customer mengirim barangnya, jaminan keamanannya, dan transparansi terhadap harga, bahkan sampai ke tempat tujuan itu bisa kita berikan. Nah, lihat lagi nih, bentar Pak. Ini adalah network yang kami punya. Kebetulan ini yang merah kurang lebih. Yang merah-merah ini mungkin fase 1 yang kita akan lakukan. Ini di Indonesia bagian barat, merupakan jaringan kita. Banyuwangi termasuk network kita. Palangkaraya, dari Aceh sampai Banyuwangi dan Palangkaraya itu adalah networknya di Angkasa Pura II. Dan dengan bergabung adanya proses merger antara Angkasa Pura Kargo dan Angkasa Pura Logistik yang merupakan anak dari PT Angkasa Pura I yang operasinya ada di Indonesia bagian timur, jadi kita nanti bisa mengcover hampir seluruh Indonesia, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk yang hijau-hijau ini nanti adalah fase future phase, di mana itu kita lihat juga sesuai bagaimana tonase atau frekuensi yang ada ke sana. Nah,
Nah, kurang lebih itu yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ini bisa segera kita launching sehingga customer atau para pengguna jasa kargo udara ini bisa menerima manfaatnya, dan juga para partner, ada perusahaan ground handling yang juga merupakan partner kita di warehouse itu juga bisa bekerja sama dengan kita dan lebih efisien juga untuk memberikan layanan kargo udara kepada pelanggan. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Gausil Madani, sangat menarik sekali ya materinya, berbicara tentang ekosistem bandara, bagaimana sistem industri di aviasi ya, sistem kargo industri juga yang fokus pada flexibility, accessibility, dan connectivity, terutama juga menciptakan sistem baru supaya layanannya lebih efisien ya dengan bundling service tadi seperti itu.